Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah Masjid At-Taqwa PNN Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu tentang mahram. Mahram. Apa itu mahram? Mahram dari kata harama yahrumu, ya. Arti yang sebenarnya adalah haram, ya. Haram itu sendiri bukan berarti negatif. Saya sudah pernah sampaikan, haram itu sendiri dalam bahasa Arab artinya terhormat justru. Jadi harama yahrumu, orang yang diharamkan. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah wanita yang haram dinikahi selamanya. Jadi mahram itu wanita yang haram dinikahi selamanya. Itu namanya mahram. Jadi mahram dari kata haram, yaitu wanita yang haram dinikahi selamanya. Terkait dengan wanita yang haram dinikahi selamanya, ada beberapa hukum yang terkait dengannya. Yang pertama adalah tidak boleh dinikahi, ya, tidak boleh dinikahi. Yang kedua adalah boleh kita berduaan dengan dia, itu mahram, ya. Boleh berduaan artinya kita boleh temani dia untuk kemanapun. Yang ketiga, boleh kita bersentuhan fisik, ya. Boleh bersentuhan fisik, boleh salim, boleh nyentuh tangan, ya. Boleh nyentuh badan gitu kan, ya. Boleh nyentuh muka gitu kan. Yang keempat, ya. Yang keempat adalah selain haram dihormati, ya, adalah wajib kita perhatikan. Karena dia adalah mahram kita, wajib kita perhatikan, ya. Ada yang wajib dinafkahi, ada yang hanya wajib diperhatikan. Nah, itu terkait dengan hukum mahram. Siapa yang mahram? Siapa yang termasuk kategori mahram? Ada 3 sebab seorang wanita menjadi mahram. Jadi ini mahram terkait dengan wanita. Tadi definisinya adalah wanita yang haram dinikahi. Ada 3 sebab seorang wanita menjadi mahram. Yang pertama ada hubungan darah yang dekat. Ada hubungan darah yang dekat, ya. Siapa wanita yang punya hubungan darah yang dekat dengan kita, yang haram kita nikahi, dan punya hukum mahram yang tadi saya sebutkan? Yang pertama adalah yang melahirkan kita, atau ibu kita dan termasuk nenek kita, ya, dan seterusnya. Jadi ibu, nenek sampai ke Siti Hawa itu semuanya adalah mahram. Yang kedua adalah anak perempuan kita, atau orang yang tanpa kita dia gak akan lahir. Itu masuk kategori anak, adalah anak kita dan anak-anak kita atau cucu. Itu masuk kategori mahram. Jadi ke atas, ke bawah. Yang ketiga, ke samping. Ke samping itu adalah saudara perempuan kita, itu mahram. Kalau untuk perempuan, saudara laki-lakinya, ya. Saudara perempuan kita adalah mahram. Yang keempat, dari samping turun ke bawah, yaitu anak saudara kita. Anak saudara kita, baik anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan.
Jadi kalau kita punya saudara, punya kakak, punya adik, lalu punya anak perempuan, maka itu mahram kita, mahram. Yang kelima adalah bibi dari ayah, ya, bibi dari ayah. Ayah kita punya saudara perempuan, mau dia seayah, mau dia seibu atau seayah seibu, itu adalah mahram kita, ya. Bibi dari ayah. Yang keenam, bibi dari ibu, ya. Bibi dari ibu juga termasuk wanita yang haram dinikahi, ya. Bibi dari ibu, yaitu saudara perempuan dari ibu kita, mau saudara perempuan seayah, mau saudara perempuan seibu, ataupun saudara perempuan seayah seibu, maka itu mahram buat kita. Nah, itu wanita yang haram dinikahi karena ada hubungan darah. Yang pertama adalah ibu, termasuk nenek. Yang kedua adalah anak, termasuk cucu, ya. Yang ketiga adalah saudara, ya, saudara perempuan, ya. Yang keempat adalah keponakan, ya. Keponakan sebenarnya ada dua rinciannya, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ya. Kemudian yang keenam adalah bibi dari ayah, saudara perempuan ayah, maka itu mahram. Yang keenam, yang ketujuh adalah saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu. Nah, itu yang haram atau mahram karena hubungan darah. Kemudian yang kedua, mahram karena ada hubungan pernikahan. Karena terjadi pernikahan, maka ada tambahan mahramnya. Siapa itu? Ada 4 orang yang jadi mahram setelah adanya pernikahan. Yang pertama, mertua, ya, mertua jadi mahram setelah menikah dengan anaknya. Jadi kalau istri kita orang tuanya, ibunya mahram buat kita, haram dinikahi selamanya, ya. Jadi itu karena pernikahan. Yang kedua, ibu tiri. Ibu tiri adalah istri dari ayah. Jadi ayah nikah lagi, baik karena ibu kita sudah meninggal atau ibu kita masih hidup, ya, dia nikah dengan perempuan lain, maka itu ibu tiri. Ibu tiri karena dinikahin sama ayah, maka mahram, haram selamanya dinikahi oleh kita. Yang ketiga, menantu, yaitu istri dari anak kita. Istri dari anak kita. Anak kita di situ adalah anak kita yang memang lahir dari tulang sulbi kita. Jadi bukan anak istri kita, bukan, tapi anak kita langsung. Jadi kita punya anak laki-laki lalu menikah dengan perempuan, istrinya menantu kita, maka haram kita nikahi selamanya walaupun dia sudah bercerai dengan anak kita, menantu, ya. Kemudian yang keempat adalah anak tiri. Anak tiri, kita menikah dengan perempuan yang sudah punya anak dari laki-laki yang lain. Karena kita menikahi ibunya, otomatis anaknya mahram kita, haram dinikahi selamanya, ya. Nah, itu 4 orang jadi mahram setelah terjadi pernikahan. Adapun istri bukan mahram. Kalau istri bukan mahram, jadi kita menikah dengan istri kita, ya, itu menambah mahram, tapi istri sendiri bukan mahram. Istri bukan mahram. Kadang-kadang sebagian orang menyebutnya mahram, ya, dan lebih salah lagi kalau menyebutnya muhrim. Ya, lebih salah lagi kalau menyebutnya muhrim. Kalau muhrim orang ihram. Kalau muhrim orang ihram bukan mahram, ya. Ini yang salah lagi sebutannya muhrim. Kadang-kadang sering orang, bukan belum muhrim. Enggak, kalau itu muhrim ke Mekah sana. Ihram itu muhrim namanya, ya. Jadi mahram namanya, mahram bukan muhrim. Nah, itu yang mahram karena pernikahan. Yang ketiga, mahram karena ada persusuan. Ya, jadi seorang anak menyusu dengan seorang ibu yang bukan ibunya, maka terjadi mahram, ya, karena persusuan. Mahram karena persusuan lebih banyak sama dengan karena hubungan darah, ya. Prinsipnya bahwa anak yang disusui dia akan menjadi seperti anak ibu susunya, seperti anak ibu susunya, maka dia gak boleh menikahi ibu susunya karena itu mahram. Gak boleh menikahi anak dari ibu susunya atau perempuan atau siapapun yang disusui sama ibu susunya, ya, anak susunya atau saudara susuan. Yang ketiga, gak boleh juga dia menikahi, ya, gak boleh dia menikahi ibu dari ibu susunya, itu jadi neneknya. Gak boleh juga dia menikahi, ya, adalah suami ibu susunya, gak boleh. Jadi kalau ada seorang perempuan, anak perempuan dinikahin oleh seorang ibu, maka suami si ibu
itu menjadi sama seperti ayahnya atau sama seperti pamannya. Nggak boleh, ya. Kemudian nggak boleh dia nikahin juga ibu dari suami ibu susu. Ibu dari suami ibu susu, udah 5 nih, ya. Yang keenam, nggak boleh juga dia menikahi saudara perempuan dari ibu susu, ya. Kemudian nggak boleh juga dia menikahi saudara perempuan dari suami ibu susu. Jadi kalau nggak salah ada 7, ya, ibu susu, ya, kemudian anak dari ibu susu atau anak susuan dari ibu susu. Yang ketiga adalah ibunya ibu susu, ya. Kemudian suaminya ibu susu, ibu dari suami ibu susu, saudara perempuan dari ibu susu, kemudian saudara perempuan dari suami ibu susu. Jadi 7. Itu yang mahram karena persusuan. Jadi kalau dijumlahkan 7 ditambah 4, 11 ditambah 7, 18. Ada 18 mahram. Ya, mahram. Syarat mahram haram dinikahin selamanya. Adapun wanita yang haram dinikahin sementara itu sama dengan perempuan lain. Hukumnya sama dengan perempuan lain. Mahram sementara itu artinya tidak diharamkan selamanya. Hanya sementara saja nggak boleh dinikahi. Itu hukumnya sama dengan perempuan jalanan. Nggak boleh kita sentuhan tangan, nggak boleh kita berkhulwat, nggak boleh kita lihat auratnya, gitu kan, ya. Jadi perempuan yang haram dinikahin sementara sama dengan perempuan di jalanan. Nggak boleh kita bersentuhan, nggak boleh kita berduaan, nggak boleh kita melihat auratnya, gitu kan. Siapa saja mereka yang mahram sementara? Ada beberapa yang mahram sementara. Ya, di antaranya yang pertama, ya, saudara perempuan dari istri itu mahram sementara, sama dengan orang lain. Nggak boleh kita berduaan, bonceng-boncengan, nggak boleh. Dia naik mobil kita berduaan, nggak boleh, gitu kan? Ya, nggak boleh kita lihat auratnya, nggak boleh dia buka jilbab di depan kita, karena dia sama seperti orang lain. Cuman sementara aja, sementara istri kita masih sama kita, nggak boleh kita nikahin adiknya, nggak boleh kita nikahin kakaknya, ya. Bukan mahram selamanya. Kalau mahram sementara seperti ini, hukumnya sama dengan perempuan lain. Itu yang pertama, saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibinya istri mahram sementara. Sementara kita nikah sama istri kita, bibinya nggak boleh kita nikahin, ya, sampai istri kita udah diceraikan atau udah menikah baru boleh nikah dengan bibinya. Nah, bibinya itu mahram sementara. Mahram sementara sama dengan perempuan lain. Jadi nggak boleh kita berduaan, nggak boleh kita melihat auratnya, nggak boleh dia buka jilbab depan kita, gitu kan, ya. Nggak boleh kita bersentuhan fisik dengan dia, ya. Itu hukumnya sama dengan perempuan lain. Itu yang kedua, ya, mahram sementara yang kedua. Mahram sementara yang ketiga, istri orang, Pak. Istri orang mahram sementara juga. Sementara dia jadi istri orang, belum boleh kita nikahin sampai diceraikan oleh suaminya, ya, habis masa iddah baru boleh kita nikahin. Jadi saudaranya istri sama aja dengan istri orang, ya, nggak boleh kita nikahin hanya sementara. Sementara jadi istri orang belum boleh dinikahin sampai diceraikan oleh suaminya dan habis masa iddahnya baru boleh kita nikahin. Jadi itu mahram sementara. Yang keempat, mahram sementara non muslim. Mahram sementara non muslim, mahram sementara sampai dia masuk Islam. Sementara jangan dinikahin, nggak boleh dinikahin sampai dia masuk Islam. Jadi itu mahram sementara. Banyak mahram sementara, ada 17. Yang kelima, mahram sementara. Kadang-kadang sebagian orang menganggap mahram sementara boleh disentuh nggak, ya. Saudara istri sama mahram sementara. Jadi dia sama dengan orang di jalanan, sama, ya. Nggak boleh kita sentuh, nggak boleh kita berduaan, nggak boleh kita melihat auratnya, nggak boleh dia buka jilbab depan kita, gitu kan, karena dia mahram sementara. Mahram sementara, istri orang juga mahram sementara, ya. Jadi berempat tadi. Yang kelima, mahram sementara hamba sahaya. Kalau ada perempuan hamba sahaya, nggak boleh dinikahin oleh laki-laki merdeka kecuali kalau dia tidak punya kemampuan untuk menikah dengan perempuan merdeka karena maharnya banyak, besar, gitu kan, permintaannya banyak, nah udah hamba saya aja dah, ya, yang penting nikah, gitu kan, baru boleh. Yang kelima, ya. Yang keenam, yang mahram sementara juga, ya. Jadi mahram sementara banyak sekali. Jadi ada 17 mahram sementara, ya, ada 17. Termasuk mahram sementara juga istri kita yang sudah kita talak 3, itu mahram sementara jadinya. Haram dinikahin sampai terpenuhi 5 syarat, ya. Sudah habis masa iddahnya, dia nikah dengan laki-laki yang lain, ya, tanpa perjanjian dan gagal lagi pernikahannya lalu diceraikan lagi. Sudah berhubungan suami istri dengan suami yang baru dan
sudah habis masa iddahnya baru boleh nikah dengan kita. Jadi istri kita yang sudah kita talak 3 mahram sementara. Mahram sementara mahram ya, gak boleh dinikahin kecuali terpenuhi 5 syarat. Sudah habis masa iddah dari talak 3 tadi dan sudah dinikahin oleh laki-laki yang lain, sudah berhubungan suami istri dengan laki-laki yang lain tersebut, diceraikan lagi oleh laki-laki yang kedua tadi, lalu habis masa iddahnya baru boleh balik lagi kepada kita. Jadi mahram sementara itu. Ya, jadi istri kita udah ditalak 3 jadi mahram sementara. Jadi banyak sekali, ada 17 yang gak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi intinya selain daripada mahram selamanya tadi, itu sama hukumnya dengan orang lain, termasuk adik ipar kita sendiri. Ya, termasuk bibi dari istri kita sendiri, itu termasuk mahram sementara, hukumnya sama dengan orang lain. Kalau perempuan yang bukan mahram, ya, maka kalau perempuan yang bukan mahram nggak boleh kita melihat auratnya, sedikit pun nggak boleh kita melihat auratnya, termasuk mukanya juga nggak boleh kita lihat, termasuk mukanya juga nggak boleh kita lihat. Jadi auratnya apapun yang indah di perempuan yang bukan mahram nggak boleh kita lihat, nggak boleh kita lihat, haram hukumnya. Ya. Yang kedua, ya, nggak boleh kita lihat. Yang kedua, nggak boleh kita sentuh fisiknya, ya, nggak boleh kita sentuh fisiknya. Nggak ada istilahnya salaman kan? Kalau di masyarakat biasa kadang-kadang salim sama kakak ipar, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh, haram hukumnya, ya, nggak boleh kita sentuh fisiknya. Yang ketiga, nggak boleh kita berduaan, berkhulwat dengannya, nggak boleh berduaan, ya, nggak boleh di rumah berdua gitu kan, nggak boleh, ya. Gak boleh berdua dengan adik ipar, dengan kakak ipar, dengan bibinya istri, gak boleh, ya, karena itu bukan mahram kita. Yang keempat, kalau kita sentuh batal wudu. Kalau kita sentuh batal wudu, ya, itu yang bukan mahram, ya, termasuk istri juga, karena istri bukan mahram. Istri bukan mahram, dia tidak diharamkan untuk dinikahi karena kita nikahi dia, ya. Jadi itu termasuk bukan mahram juga istri, ya. Jadi kalau disentuh maka batal wudunya. Kalau disentuh maka batal wudunya. Nah itu terkait dengan mahram. Kemudian selain mahram, ya, selain mahram, kita hanya boleh melihat selain mahram, ya. Kita boleh melihat selain mahram, ya, dalam kondisi tertentu saja. Yang pertama, kalau kita ngobatin sebagai dokter, nah ini boleh. Tapi dengan syarat tidak ada dokter yang satu jenis dengan dia, yang satu jenis kelamin, ya. Jadi kalau ada dokter selain kita yang satu jenis kelamin, nggak boleh kita ngobatin dia. Kita hanya terpaksa saja. Ada ibu-ibu mau melahirkan, dokter bersalin nggak ada, ya, terpaksa kita untuk menyelamatkan nyawa bayi, boleh, ya. Tapi kalau pilih dari awal dokternya laki-laki tidak boleh, ya. Kalau kecuali dokter laki-laki tersebut adalah mahram dia baru, ya. Jadi nggak boleh. Jadi itu kedokteran. Dalam kedokteran boleh dalam kondisi darurat. Darurat itu apa? Darurat itu sesuatu yang mengancam nyawa, itu namanya darurat. Kalau nggak mengancam nyawa maka tidak dinamakan darurat. Jadi seperti ibu melahirkan, ya, nyari dokter perempuan nggak ada, ini udah mau brojol gitu kan, ya, silakan dokter laki-laki. Tapi kalau masih ada yang pilihan lain, perempuan nggak boleh, dokter laki-laki. Yang kedua, terpaksa ini, ya, dalam kondisi darurat, dalam kasus perkara di pengadilan. Nah ini harus ngelihat lawan jenis, ya, ngelihat saksi, ngelihat mukanya, gitu kan, ya, bohong atau tidak kan kita harus ngelihat, ya. Jadi dalam pengadilan boleh, terpaksa harus kita ngelihat karena kita susah untuk membedakan bohong dan tidak kecuali kita ngelihat raut wajahnya, ya. Dia ngadukan orang lain, dia diadukan, dia terduga, dia menduga, gitu kan, ya, maka kita boleh melihat dia di pengadilan, boleh dalam sebagai saksi, sebagai terdakwa, sebagai pendakwa, gitu kan, boleh, ya, karena dari raut wajahnya bisa ketahuan bohong dan tidaknya. Karena kalau di pengadilan kan raut bohong dan tidak itu adalah sangat-sangat penting, ya. Kemudian yang ketiga yang dibolehkan juga untuk kita melihat selain mahram adalah dalam kondisi mengajar. Seorang guru boleh ngajar muridnya yang perempuan kalau memang tidak ada yang satu jenis kelamin dengan dia, ya. Jadi boleh, karena Rasulullah SAW, ya, berapa kali ngajarin sahabat perempuan
ya ceramah di depan sahabat perempuan boleh, ya, tapi dalam kondisi bukan berduaan, ya, tapi rame-rame, ibu-ibu rame-rame, lalu ustadznya laki-laki boleh, ya. Bagaimana dengan terbalik, ustadznya perempuan, laki-laki semua jamaahnya? Nah, ini yang nggak boleh, ya, harusnya nggak boleh, tapi di masyarakat sudah terbiasa seperti itu, ya. Loh kenapa, ya? Karena perempuan nggak boleh jadi pusat perhatian lawan jenisnya. Kalau ustazahnya perempuan, jamaahnya laki-laki jadi pusat perhatian. Tapi beda dengan apa? Jamaahnya perempuan, laki-laki yang ustaznya, maka itu dibolehkan, ya, dibolehkan dengan syarat tidak ada ustazah perempuan yang bisa ngajarin mereka. Jadi itu pengecualian, ya. Termasuk pengecualian juga, ya, pengecualian juga di dalam hal transaksi boleh dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya. Jadi kenapa? Karena dalam transaksi kita butuhkan kejujuran juga, dan kejujuran bisa dilihat dari raut wajah, ya, dari raut wajah dan lain-lain. Intinya bahwa apapun kalau dibutuhkan kejujuran, ya, maka salah satu jalannya adalah melihat dengan wajah. Maka itu terpaksa harus dilakukan, ya, nggak boleh transaksi kalau tertutup wajahnya. Sama dengan apa? Kalau di ATM, ya, pengguna ATM, ya, disyaratkan harus membuka masker, ya, membuka cadar, gitu kan, boleh. Kenapa? Karena bisa kelihatan orang jujur dan tidak, ya, bisa ketahuan juga apa orangnya. Jadi kalau seandainya perempuan harus membuka wajahnya, ya, dan itu harus untuk membuktikan benar dan tidak, ya, maka itu wajib dia buka, nggak boleh dia bertahan, ya, terutama misalnya di imigrasi, ya, di airport, ya, ini wajah harus dibuka. Kalau enggak maka nggak ketahuan siapa yang masuk, ya, siapa yang dapat izin dan siapa yang tidak, gitu kan. Nah itu beberapa kondisi tertentu jadi darurat, dibolehkan dalam kondisi darurat kita melihat mahram. Ya, jadi mahram, ya, orang yang haram dinikahi, ya, boleh berduaan dengan dia, ya, dan boleh boleh kita menemani dia kemana-mana, gitu kan, boleh kita menyentuh fisiknya, ya, dan nggak batal kalau kita sentuh. Kalau mahram tidak batal kalau kita sentuh, ya, dan haram dinikahi selamanya, ya. Dan juga mahram, sebagian dari mahram, ya, itu wajib diperhatikan nafkahnya. Siapa mahram yang wajib diperhatikan nafkahnya? Adalah mahram yang disebabkan oleh hubungan darah. Jadi saya laki-laki, ya, mahram saya adalah ibu saya. Ibu saya wajib saya perhatikan nafkahnya, ya. Jadi kalau seandainya ayah saya tidak mampu lagi menafkahinya atau ayah saya sudah meninggal, maka tanggung jawabnya di anak laki-laki. Yang kedua, ya, anak saya atau cucu saya wajib saya nafkahi, ya. Kalau seandainya cucu saya, ya, ayahnya sudah nggak ada, maka saya wajib perhatikan, ya. Kalau itu ayahnya adalah anak saya, jadi wajib kita perhatikan. Jadi orang yang ada hubungan mahram, kita punya kewajiban memperhatikan nafkahnya juga. Saudara perempuan, nggak boleh kita mengabaikan saudara perempuan kita, ya, maka kita wajib menafkahinya, memperhatikan nafkahnya. Kalau dia sudah punya suami, suaminya yang lebih wajib daripada kita. Tapi kalau dia nggak punya suami, ya, ayah kita juga sudah nggak ada, maka diambil alih oleh saudara laki-lakinya. Begitu juga keponakan, terutama keponakan dari saudara laki-laki. Keponakan dari saudara laki-laki kita wajib memperhatikan nafkahnya kalau saudara laki-laki kita sudah wafat, ya. Jadi kalau kita punya keponakan yang yatim, ya, dan keponakan itu dari saudara laki-laki, karena saudara laki-laki kita yang wajib menafkahinya tadinya, karena dia adalah ayahnya, maka kita wajib memperhatikannya juga. Begitu juga bibi dari ayah dan bibi dari ibu sama-sama wajib kita perhatikan, ya, wajib kita perhatikan nafkahnya, terutama bibi dari ayah. Kenapa bibi dari ayah? Karena ayah kita yang tadinya wajib menafkahinya, ya, karena mungkin kakek kita udah nggak ada, ataupun udah terlalu sepuh sekali, nggak bisa dia nafkahin anaknya, sehingga yang ambil alihnya adalah anak laki-lakinya, yaitu ayah kita. Maka wajib kita ambil alih juga. Kalau ayah kita sudah nggak ada, diambil alih oleh anaknya atau keponakan dari sang bibi tadi. Jadi kita bukan hanya menafkahi
anak kita, ya. Kadang-kadang sebagian orang di masyarakat menganggap yang wajib menafkahi cuma istri dan anak, padahal ada ibu, ada anak perempuan, ya, itu yang perlu. Kalau anak laki-laki kalau sudah balik sudah lepas tanggung jawab sebenarnya. Kalau anak perempuan sampai menikah, sampai ada yang mengambil alih kewajiban nafkah, ya. Begitu juga cucu, kalau cucu dari anak laki-laki, kalau cucu dari anak perempuan dia lari kepada bapaknya. Begitu juga saudara perempuan kita, ya, maka termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Kalau orang yang dekat dengan dia, yaitu ayahnya sudah nggak ada, maka diambil alih oleh anak dari si ayah, yaitu saudara laki-lakinya. Begitu juga keponakan, ya, begitu juga bibi, maka wajib diperhatikan. Jadi masalah anak mahram bukan hanya sebatas tidak boleh dinikahi, tapi juga terkait dengan kita wajib memperhatikan mereka, ya, dan terkait juga adalah mahram, ya, mereka orang yang boleh kita temani, ya, boleh kita berduaan dengan dia, boleh, ya, kita boleh bonceng dia, ya, boleh jalan kemana-mana dengan dia, kalau itu mahram tadi. Jadi mahram ada 7 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 18 orang. Nah, itulah mahram yang harusnya kita hafal. Mereka orang yang terdekat kita, yang harus kita perhatikan dan gak boleh kita nikahi. Kalau kita bersentuhan gak batal, boleh kita temani, boleh kita berdoa dengan dia, ya, dan kita ada kewajiban mencarikan atau memperhatikan nafkahnya. Demikian, ini terkait dengan mahram. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kalau anak dari bibi, dari pihak ibu dan bapak, atau biasa kita sebut sepupu, itu sepupu, bukan mahram ya? Kalau sepupu bukan mahram, ya. Ini kadang-kadang di masyarakat menganggap sepupu termasuk orang yang haram dinikahi, bukan. Jadi dia bukan saudara, ya, bukan saudara kita, bukan saudara kita yang sedarah yang haram dinikahi. Nabi sendiri menikahi sepupu. Nabi sendiri menikahi sepupu, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa sepupu wa banatu ammatikum wa banatu khalatikum wa banatu khalatikum, ya. Jadi anak perempuan dari bibi kalian, baik dari ayah ataupun dari ibu, itu bukan termasuk mahram, ya, halal dinikahi. Maka kita nggak boleh bertemu, ya, nggak boleh bertemu, nggak boleh melihat auratnya, nggak boleh berduaan, ya. Kalau kita bersentuhan hukumnya batal, wudunya, gitu kan. Jadi itu kadang-kadang di masyarakat menganggap itu adalah sebagian daripada saudara, ya. Jadi kita harus mendidik anak kita bahwa sepupu bukan termasuk orang yang haram dinikahi, maka harus dibatasin pertemuannya, ya. Wallahu ta'ala. Kalau itu, misalkan Fulan menikah dengan istri baru dengan anak bawaannya gitu kan, nah anak dari si Fulan ini kan juga ada anak gitu kan. Antara istri, iya betul, ya. Kadang-kadang ada laki dan perempuan menikah, ya, masing-masing mereka punya anak. Antara anak mereka bukan mahram juga, bukan mahram. Ya, misalnya saya udah punya anak 3, lalu menikah dengan perempuan yang sudah punya anak 1. Antara anak saya dengan anak istri saya bukan mahram, nggak boleh hidup serumah, nggak boleh melihat auratnya. Mereka bukan saudara, nggak boleh dibiarkan berduaan, ya, karena mereka bukan mahram. Halal untuk nikah, orang tua nikah, anak sama-sama anak nikah, bisa. Ya, jadi bukan termasuk yang diharamkan. Yang haram adalah saya nikahin anak istri saya, nggak boleh. Tapi kalau anak saya nikahin anak istri saya, boleh, ya, dibolehkan. Jadi bukan mahram. Mereka nggak boleh hidup bersama. Nah, ini banyak di masyarakat, ya. Ada kasus di Pancoran, ya, ada seorang perempuan suaminya wafat, dia punya anak 2 perempuan, lalu nikah dengan laki-laki duda yang punya anak laki-laki, lalu tinggal bersama. Haram hukumnya, setiap hari haram hukumnya, ya. Mereka campurkan 2 orang yang bukan mahram buat mereka. Mereka nggak boleh melihat auratnya, mereka bukan kakak adik, gitu kan. Kalau bersentuhan haram hukumnya, gitu kan. Apalagi kalau kita tinggalkan mereka sesama mereka di rumah, ya, karena mereka bukan mahram, nggak ada hubungan darah sama sekali, ya. Cuman ada 3 sebab mahram. Yang pertama adalah hubungan darah, yang kedua hubungan persusuan, yang ketiga hubungan pernikahan, itu pun cuma 4, ya. Ayah tiri, ya, ibu tiri, ya, mertua, menantu, sama anak tiri. Itu aja yang haram dinikahi. Adapun sesama anak boleh menikah, ya, sesama anak boleh menikah. Saya duda misalnya nikah dengan janda, ya, dan kami semua punya anak, maka boleh menikah antara anak juga, karena nggak ada hubungan darah sama sekali. Lewat jalur ibu nggak ada, lewat jalur bapak juga nggak ada.
maka mereka boleh menikah. Wallahu a'lam. Nyambung sedikit Ustaz. Tadi kan kalau Fulan menikah dengan gadis misalkan ya, menikah istri kedua misalkan, si Fulan ini punya anak bawaan. Nah gadis ini ketika belum punya anak, nah ketika sudah menikah si istri ini kemudian melahirkan anak. Nah, itu apakah itu anak, itu saudara. Saudara kan ayahnya sama. Saudara saya ya. Jadi misalnya ada seorang laki-laki sudah punya anak 3, lalu nikah dengan gadis, ya, lalu punya anak lagi dari gadis tersebut, ya, maka antara anak ada hubungan darah seayah, berarti saudara mereka. Jadi saudara seayah seibu, saudara itu ada tiga macam. Saudara seayah ibu, seayah seibu artinya ayah dan ibunya sama. Yang kedua saudara seayah, ayahnya sama, ibunya beda. Yang ketiga saudara seibu, ibunya sama, ayahnya beda. Ini saudara, bukan saudara tiri, bukan. Ini saudara, bukan saudara tiri. Yang dimaksud dengan saudara tiri adalah laki-laki duda punya anak satu, laki-laki misalnya, lalu perempuan janda punya anak satu perempuan. Ini antara anak itu yang namanya saudara tiri, dan ini bukan mahram, ya, bukan mahram. Tapi kalau saudara seayah seibu, saudara seayah, saudara seibu itu saudara. Itu saudara, hukumnya mahram sama dengan saudara yang lainnya. Jadi itu adalah saudara karena ayahnya sama walaupun ibunya beda. Jadi saudara seayah. Saudara seayah seibu nomor 1, yang nomor 2 saudara seayah, nomor 3 saudara seibu. Itu urutannya. Urutan kedekatan hubungan darah. Ya. Saudara seayah seibu bisa jadi wali. Saudara seayah bisa jadi wali juga. Ya, saudara seibu nggak bisa jadi wali. Nggak bisa jadi wali karena dia hanya dihubungkan oleh ibu. Yang berhak jadi wali itu yang dihubungkan oleh ayah. Yang dihubungkan oleh ayah berhak jadi wali. Yang dihubungkan oleh ibu nggak berhak jadi wali. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Silakan. Ketika satu janda suaminya meninggal kan. Nah, bapaknya udah nggak ada. Saudara laki-laki dari janda almarhum suaminya tidak ada yang menafkahi, menyantuni gitu ya. Sebetulnya siapa yang lebih, tapi dia punya saudara laki-laki gitu. Sebenarnya siapa yang lebih punya kewajiban untuk menafkahi? Apakah saudara laki-laki dari almarhum suaminya itu atau dari saudara kandung laki-lakinya yang lebih berhak, lebih wajib untuk menafkahi? Saudara laki-laki perempuan. Saudara laki-laki perempuan. Bukan saudara laki-laki suaminya, bukan. Ya, adapun suaminya udah selesai. Ya, ini di masyarakat menganggap kalau istri udah meninggal itu bukan istri lagi, bukan. Itu mantan istri. Hubungan itu dengan keluarga suami udah selesai. Ya, jadi nggak ada kewajiban keluarga suami sama sekali terhadap janda dari anak mereka. Nggak ada hubungan sama sekali. Kalau mereka mau nyantunin, alhamdulillah. Tapi kalau nggak nyantunin, bukan kewajiban mereka juga. Yang wajib ngurusin janda tadi adalah keluarganya. Keluarga yang wajib mengurusin janda tadi. Janda tadi boleh nikah lagi nggak, Pak? Boleh. Boleh. Ya, perempuan yang masih punya suami nggak boleh nikah lagi. Ya, jadi udah selesai hubungan pernikahan, sebenarnya udah selesai. Jadi nggak ada lagi kewajiban keluarga suami untuk ngurusin mereka, nggak. Ya. Jadi yang wajib mengurusinya adalah keluarga dia. Kalau dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya. Kalau dia punya ayah, ayahnya, gitu kan. Kalau dia punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya, itu yang wajib. Kalau dia nggak punya anak dulu, anak nomor 1. Yang wajib itu anak dulu nomor 1. Ya, karena anak mau menggantikan kewajiban bapaknya. Ya, kan bapaknya udah meninggal. Lalu ayahnya. Ya, nomor 3 saudara laki-lakinya. Nomor 4 keponakannya. Keponakan ini nggak ngurusin bibi, ya. Kemudian pamannya, ya. Setelah itu adalah pamannya, setelah itu sepupunya. Jadi itu urutan orang yang wajib memperhatikan janda ini tadi, bukan dari keluarga suami. Kalau keluarga suami mau ngasih boleh, ya. Kalau keluarga suami mau fasilitasin boleh aja, gak ada masalah. Tapi kewajiban sudah selesai. Ya, karena kewajiban cuma di suaminya saja, bukan di keluarga suami. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya bahwa mahram adalah wanita yang haram dinikahi, baik itu disebabkan ada hubungan darah, ya,
ataupun ada hubungan persusuan, ataupun ada hubungan pernikahan, ya. Yang hubungan darah ada 7 orang, hubungan karena persusuan ada 7 orang, 7 orang lawan jenis. Yang hubungan pernikahan ada 4, ya. Jadi itu ada 18, itu mahram. Mahram haram dinikahi, boleh kita bersentuhan fisik, boleh kita melihat sebagian aurat, bukan semuanya. Sebagian aurat itu dari leher ke atas sama dari dengkul ke bawah, ya. Leher ke atas nggak perlu pakai jilbab, ya. Bukan berarti leher ke bawah enggak. Leher ke bawah jangan dilihat kecuali suaminya, ya. Jadi sampai ke dengkul ke bawah silakan. Lengan tangan dibolehkan dilihat untuk yang mahram tadi, ya, mahram tadi. Kemudian boleh kita berduaan, ya, boleh bersentuhan fisik dan gak batal wudu kalau kita bersentuhan. Nah itulah hukum dari mahram. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya menampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.